Bab 35.2, Jalan Bolero, 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apakah di sini kita mendapatkan impian kita? Eugene bertanya. Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Sekarang dia telah menunjukkan kelemahan dengan mengangkat topik ini terlebih dahulu. Sucubus itu mengurangi kemajuannya saat dia menatap Eugene dengan mata geli. Tamu yang lucu. Apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi toko kami? Kenapa kita tidak minum dulu? Senyum Sucubus itu melebar saat dia dengan santai menyentuhkan tubuhnya ke lengan Eugene dan berbisik, jika kamu minum sesuatu sebelumnya, itu membuat tubuhmu rileks dan membuatmu tertidur lebih nyenyak. Jika tidak ada tempat tidur, saya tidak bisa tidur, desak Eugene. Jangan khawatir tentang itu. Selama Anda minum secukupnya, saya pasti akan membawa Anda ke ruang bawah tanah sebelum waktunya tidur. Tapi, yang lebih penting, mimpi seperti apa yang Anda ingin kami atur untuk Anda. Sucubus itu merendahkan suaranya saat dia membawa Eugene ke kursi kosong dengan rasa keakraban. Jangan malu dan ceritakan semuanya padaku. Kami membutuhkan Anda untuk tepat dan spesifik dengan keinginan Anda jika Anda ingin menikmati pengalaman mimpi terbaik Anda. Dari kata-kata ini, Eugene dapat memperkirakan level Sucubus yang bekerja di toko ini. Setan malam tingkat tinggi mampu menyebabkan korban mereka tertidur terlepas dari keinginan mereka dan menciptakan mimpi bagi mereka berdasarkan keinginan bawah sadar mereka. Menimbang bahwa orang-orang ini perlu memberi tamu mereka alkohol untuk membuat mereka mengantuk dan bahkan memintanya untuk merinci isi mimpinya, hanya ada iblis malam tingkat rendah di sini. Aku belum merasa nyaman untuk mengatakan apapun, kata Eugene setelah beberapa pemikiran. Kalau begitu, sepertinya kamu harus minum dulu, Sucubus itu tersenyum cerah. Jangan khawatir, minuman kami enak dan kuat. Setelah Anda minum beberapa gelas, Anda pasti akan mengungkapkan keinginan Anda tanpa merasa malu. Baru saja duduk bersamanya, Sucubus itu bangkit lagi dan pergi. Tak lama, Sucubus kembali memegang 2 gelas anggur. Apakah tidak apa-apa jika kakak ini minum denganmu? Sucubus itu bertanya. Siapa bilang kamu bisa menyebut dirimu kakak perempuanku? Eugene berpikir ketika dia mengambil gelas itu. Ini akan menjadi pertama kalinya dia mencoba alkohol di tubuh barunya, tapi apakah dia peminum yang baik juga? Tubuhnya yang berbakat jarang menderita penyakit ringan dan kuat terhadap kelelahan, jadi tidak ada alasan mengapa itu harus lemah terhadap alkohol. Dengan pemikiran itu, Eugene membawa gelas itu ke bibirnya. Mereka bahkan sudah terlalu jauh dengan minuman ini, Eugene segera menyadari. Aroma manis telah tercampur secara halus dengan bau alkohol. Itu adalah aroma ramuan halusinogen yang hanya tumbuh di Helmut. Karena level Sucubus ini tidak mencukupi, sepertinya mereka bahkan menggunakan halusinogen seperti itu untuk menutupi kekurangan kekuatan mereka. Yah, masuk akal. Tidak mungkin Sucubus berpangkat tinggi datang ke jalan seperti ini hanya untuk menjajakan mimpi. Karena baunya samar, obat itu tampaknya tidak terlalu kuat. Eugene menyesap minuman dengan dorongan untuk menguji toleransi tubuhnya. Tenggorokannya terbakar saat alkohol turun. Untuk minuman pertama yang dia minum sejak reinkarnasinya, rasanya cukup enak. Namun, karena lokasi di mana dia meminum minuman itu, rasa yang tersisa hanya busuk. Sepertinya kamu peminum yang baik, Sucubus itu bersenandung sambil berpikir. Setelah menyesap, Eugene meletakkan minumannya. Kemudian dia fokus mengamati reaksi yang terjadi di tubuhnya. Panas alkohol menghangatkan perutnya dan kemudian mengirimkan sensasi-sensasi ke kepalanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Sepertinya aku memiliki toleransi bawaan yang cukup. Dia memutuskan untuk mengambil risiko meminum sisa gelasnya. Saat dia melakukannya, Eugene mengamati bagian dalam toko, ada orang yang turun, tetapi tidak ada yang naik kembali. Eugene menurunkan gelasnya yang kosong. Ayo turun, desak Eugene. Sucubus bersenandung dalam kebingungan. Minuman di sini tidak cocok dengan seleraku. Apakah Anda merasa malu untuk mengatakan sesuatu di sini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, tapi, kalau begitu, bisakah kita pergi ke kamar sekarang? Sucubus itu bertanya, menyembunyikan kekecewaannya. Dia bermaksud membujuknya untuk minum beberapa gelas lagi sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak darinya dari alkohol. Namun, tidak mungkin mengabaikan permintaan pelanggannya. Eugene dan Sucubus bangkit dan menuju ke ruang bawah tanah bersama. Ini agak menakutkan, aku Eugene. Apa? Sucubus itu bertanya. Sebenarnya ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini, Eugene mengakui. Tidak perlu khawatir, Sucubus itu menjelaskan, meskipun kami menguras sedikit tenaga hidup, itu hanya sebatas di mana kamu akan merasa sedikit lelah keesokan harinya. Mengapa kamu merasa perlu untuk menagih kami ketika kamu sudah mengambil kekuatan hidup kami? Itu. Jika kamu memberi makan pada kekuatan hidup kami, bukankah seharusnya kamu setidaknya menjadikannya layanan gratis? Tidak, sebagai ganti uangnya, bukankah kami menawarkanmu mimpi indah? Setelah dipikir-pikir, saya merasa seperti ditipu, jadi saya rasa saya tidak bisa melakukan ini. Jika ini mimpi, saya bisa mendapatkannya hanya dengan tidur sendiri, jadi mengapa saya harus menyerahkan uang dan kekuatan hidup saya? Alih-alih menuju ke salah satu kamar tidur, Eugene hanya memeriksa panjang lorong ruang bawah tanah. Kemudian dia mengibaskan lengan Sucubus dan mengeluarkan dompetnya.
Aku telah memutuskan untuk kembali dan tidur di tempat tidurku sendiri, jadi aku akan pergi setelah membayar tagihan untuk minumannya, desak Eugene. Sucubus itu mencibir, bagaimana orang pengecut sepertimu punya nyali untuk menunjukkan wajahnya di tempat seperti ini. 1. Apapun mungkin. Karena saya takut dan merasa enggan, apalagi yang harus saya lakukan. Mengambil cek untuk 1 juta sals dari dompetnya, Eugene menyerahkannya ke Sucubus. Meskipun jumlah ini membingungkan Sucubus, dia tetap menerima uang itu. Kamu tidak perlu memberiku kembalian apapun, Eugene menawarkan dengan murah hati. Oh, baiklah kalau begitu, Sucubus itu menjawab, kehilangan keseimbangan. Apakah orang ini idiot? Atau mungkin hanya pengisap? Bagaimanapun, ini bukan masalah yang buruk bagi Sucubus. 1 juta sal jauh lebih mahal daripada harga 2 minuman murah itu. Sucubus melanjutkan sikap profesionalnya, selamat tinggal kalau begitu. Lain kali, silahkan datang kepada kami setelah Anda mempersiapkan diri. Aku pasti akan menjagamu sekali lagi. Nama saya adalah. Tidak perlu untuk itu. Kemana saya harus pergi untuk keluar dari sini? Eugene menuntut. Petik 2. Izinkan saya untuk menunjukkan jalannya. Mereka berjalan menuju sebuah ruangan di ujung lorong. Interiornya tampak seperti gudang, tapi ada tangga menuju lantai atas. Eugene meninggalkan Sucubus di belakang dan menaiki tangga. Dia disambut oleh suara seorang pria, apakah Anda bermimpi indah? Lantai berikutnya adalah sebuah restoran. Sepertinya itu dimaksudkan untuk tamu mereka, yang telah minum sedikit dan kemudian mendapatkan kekuatan hidup mereka tersedot dalam mimpi mereka, untuk makan di restoran sebelum mereka pergi. Eugene membuka dompet yang masih dipegangnya dan menyerahkan uang kepada pria yang menyambutnya. Pria itu tampak terkejut, kamu sudah membayar tagihanmu. Eugene memotongnya, aku ingin tempat duduk yang tenang di sudut. Pria itu ragu-ragu, Konten iklan. Apa yang bagus di sini? Eugene bertanya dengan kasar. Meskipun dia diam-diam merasa terganggu oleh kekasaran tiba-tiba pemuda itu, pria itu dengan sopan menerima uang itu dengan senyum yang menyenangkan. Keistimewaan restoran kami adalah rebusan magma. Rasa pedasnya benar-benar menggugah selera, dan dagingnya banyak, pria itu memberikan rekomendasinya. Satu-satunya tanggapan Eugene adalah, saya ingin porsi daging ekstra. Iya Pak. Restoran ini, yang namanya tidak dia ketahui, sama berisiknya dengan lantai pertama Rafflesia. Selain pelanggan yang terbangun dari mimpinya, restoran ini juga menerima pelanggan biasa. Meskipun ini adalah pasar gelap, bukan berarti semua toko di sini menjual barang dan jasa ilegal. Bahkan di tempat seperti ini, mungkin masih ada restoran. Agen duduk di sudut terpencil dan menarik tudungnya, tapi dia bukan satu-satunya pelanggan yang melakukan hal serupa untuk melindungi identitas mereka. Berkat itu, Eugene bisa dengan tenang memakan makanannya tanpa menarik perhatian orang lain. Sampai kapan dia akan menunggu? Sudah ada beberapa pelanggan yang datang dari ruang bawah tanah, tetapi Edward tidak terlihat. Seiring waktu berlalu, Eugene terus memesan beberapa hidangan lagi. Makanan di sini cukup enak. Ada bajingan itu. Saat dia selesai membersihkan pesawat keempatnya, Eugene melihat targetnya. Edward sedang menaiki tangga. Dia memiliki tudung, jadi tidak mungkin untuk melihat wajahnya, tetapi Eugene memiliki ingatan yang jelas tentang fisik Edward. Selain itu, tangannya bisa dilihat di bawah manset. Tangan yang tidak berperasaan itu tidak lain adalah milik Edward. Dia tidak tahu berapa banyak yang diminum Edward, tapi dia tersandung menaiki tangga. Itu saja sudah cukup untuk membuat Eugene kesal, tetapi Edward tidak sendirian dalam pendakiannya. Beberapa orang lain mendukung Edward saat mereka mengikutinya dari ruang bawah tanah, dan mereka juga bukan Sucubi. Mereka tidak salah lagi adalah Desmond dengan tanduk di kepala mereka, 2 pria dan 1 wanita. Kemarahan yang membara muncul di dada Eugene saat dia melihat mereka. Dia tidak hanya bermain-main dengan setan malam. Dia bahkan dibawa oleh Daemon. Eugene bertanya dengan tidak percaya. Begitu Edward mencapai lantai 2, 2 pria yang telah duduk di restoran bangkit dari tempat duduk mereka. Keduanya kemudian dengan santai membayar tagihan mereka dan berjalan keluar dari restoran, bertukar kontak mata dengan Desmond saat mereka melakukannya. Mereka menganggukkan kepala mereka yang bertudung ke Desmond, dan Edward dan Desmond mengikuti mereka keluar. Setelah memastikan bahwa mereka semua telah pergi, Eugene juga bangkit. Setelah beberapa waktu berlalu, jumlah orang yang berjalan di jalan telah berkurang. Eugene memeriksa arah yang dituju Edward dan teman-temannya yang tidak dikenal, lalu dia berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Baru setelah dia berjalan di sekitar gedung pertama yang terlihat, dia berbalik dan mulai mengikuti Edward. Tapi kemana mereka pergi? Eugene bertanya pada dirinya sendiri. Setelah mereka melewati beberapa blok, masih menopang Edward di pundak mereka, kelompok itu memasuki gedung tertentu yang tidak memiliki papan petunjuk. Setelah memastikan bahwa semua orang telah masuk tanpa meninggalkan siapapun di luar, Eugene berjalan lebih dekat ke gedung. Tepat ketika dia akan mendorong pintu yang tertutup, seseorang memanggilnya, "Hei nak. Anda berada di lingkungan yang salah." 3 pria kekar berjalan keluar dari gang di sebelah gedung. Sambil memasang wajah jelek mereka menjadi cemberut, mereka memelototi Eugene. Ini bukan semacam toko, jadi pergilah, tuntut seseorang. Eugene mengabaikan permintaan itu dan bertanya, lalu tempat macam apa ini? Bukankah aku memberitahumu untuk tersesat? Dia menuntut lagi.
Eugene memasang nada ramah, "Hei teman, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu mencoba untuk memotong pembicaraan kita terlalu pendek?" Aku berkata, "Tersesat, bajingan. Mengapa kita tidak masuk ke dalam dan berbicara daripada berdiri di sini? Bajingan gila ini, apa menurutmu kita punya waktu untuk bercanda dengan anak nakal sepertimu?" Salah satu pria itu menginjak dan meraih kerah Eugene. Meskipun ada pegangan di lehernya, Eugene mengakui, kedengarannya agak seperti lelucon. Kau ikut denganku, tuntut si bodoh. Pria itu bisa mencium aroma alkohol yang berasal dari Eugene. Saat dia menyeret Eugene ke gang, dia meludahkan, "Jika kamu mabuk, kamu harus pulang untuk tidur. Sepertinya aku perlu mengajari anak nakal sepertimu bahwa dunia adalah tempat yang menakutkan." Setelah memberinya pukulan ringan, mereka akan mengambil uang Eugene sebagai biaya pengajaran dan kemudian mengusirnya. Ketiga pria itu datang dengan rencana sederhana ini saat mereka bertukar pandang. Eugene dengan mudah dapat membaca pikiran mereka dari wajah mereka saat dia diam-diam mengikuti mereka ke gang. Salah satu pria mulai memerintahkan Eugene, "Pertama-tama, keluarkan dompetmu." Karena mereka telah memasuki gang, sehingga menghalangi pandangan setiap pengamat, Eugene tidak perlu terus bermain bersama. Eugene menarik lengan yang mencengkeram kerahnya, ini menarik dagu pria itu sedikit ke depan, membuatnya meraih ayunan kepalan tangan Eugene. Sebelum pria itu bahkan bisa selesai berbicara, dia sudah kehilangan kesadaran. "Kamu bajingan gila, apa yang kamu pikir kamu lakukan?" Dengan teriakan, dua preman yang tersisa menyerbu Eugene. "Ayo, teman-teman," Eugene menegur para pria. Kedua preman itu segera jatuh ke lantai, bahkan tidak bisa mengangkat tinju mereka. Saat Eugene menendang mereka dengan kakinya, dia melanjutkan berbicara, "Nah, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi di sana?" Kami tidak tahu," orang-orang itu tergagap. Eugene mengangkat bahu dan berkata, "Tidak apa-apa. Tidak masalah jika Anda tidak bisa memberi tahu saya." Petik 2. Bam! Menendang para pria di dagu mereka, Eugene berbalik dan pergi, "Daripada mendengarkanmu, seharusnya lebih cepat dan lebih mudah untuk melihat ke dalam sendirian." 1. Terjemahan yang lebih literal dari baris ini adalah, bagaimana bisa ada orang seperti ini juga? Ini adalah ekspresi Korea yang cukup umum, ekspresi barat yang serupa mungkin, bisakah kamu percaya orang ini? Tetapi karena ini tidak sesuai dengan konteks percakapan, mengingat hanya ada dua peserta tanpa pengamat, sesuatu yang serupa telah diganti.